Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin nama Raisa? Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini yang gak masuk siapa? Abi. Abi masih sakit ya? Abi. Fion. Tor Abi. Nisa Fiona masih sakit. Kansa. Gaida. Haira. Banyak ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit, guru-guru kita yang sedang sakit cepat sembuh, dan kamu yang ada di sini dijaga kesehatannya baik-baik ya. Oke. Hari ini tema kita apa? Kita sampai di tema 6. Mari berteman baik. Ibu mau tanya dulu. Di kelas 84 ini sudah berteman baikkah? Insya Allah sudah. Walaupun ada konflik sedikit ya, sedikit-sedikit bisa diatasi dengan baik. Bisa, alhamdulillah. Pertahankan itu sampai nanti kelas 9. Oke? Nah, kita nanti akan membahas mari berteman baik. Gimana sih berteman baik itu? Tujuannya adalah mengenali situasi yang sehat dan tidak sehat dalam pertemanan sebagai dasar kerjasama. Memahami pentingnya menjaga batas pribadi dan menghormati batas orang lain agar terciptanya hubungan saling menghargai. 3. Membedakan sikap peduli, sikap yang berpotensi menjadi kekerasan untuk membangun interaksi sehat, mengembangkan empati dan keberanian untuk menciptakan budaya pertemanan yang aman dan saling menghargai. Jadi di sini intinya adalah sehat, menghargai, menjaga privasi kita, menjaga privasi orang. Bu mau nanya dulu. Pernahkah kalian merasa tidak nyaman saat diajak teman melakukan sesuatu? Pernah. Boleh kasih contoh nggak sama ibu? Siapa yang mau angkat tangan yang kasih contoh? Ke ibu boleh. Diajak ngerokok, iya ada. Kamu nolak nggak? Nolak. Siapa lagi? Ibu nanya yang cewek-cewek nih. Kamu nolak apa? Enggak. Ya udah ayo gitu ya. Nggak enak sama temen ya. Iya. Oke. Pertanyaan kedua. Pernahkah kalian merasa bingung atau menolak tapi merasa tidak enak? Itu tadi ya. Sering banget ya. Susah. Coba ibu mau tanya dulu, angkat tangan. Siapa di sini yang sulit mengatakan tidak? Oh, oke, nggak apa-apa. Ibu kan sering ya kalau di kelas itu bilangnya sebelum mencintai orang lain, cintailah diri sendiri. Oke, jadi kita harus tahu kapasitas diri kita. Kita lagi nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Kalau kita lagi bisa, oke kita bantu. Tapi kita harus pedulikan dulu nih diri kita sanggup nggak sih? Oke, nanti kita belajar ya. Yang belum bisa ini kita belajar ya. Dalam pertemanan, penting merasa nyaman dan saling menghargai. Kamu punya teman kan? Punya teman nggak di sini? Punya. Di kelas lain juga punya teman nggak? Punya. Pasti kamu mencari teman itu yang nyaman nggak? Iya. Yang sefrekuensi nggak? Iya. Teman itu adalah cerminan diri. Contoh, andai kata nih, ini ada 5 orang teman. Gimana kita melihat sifat si A?
Lihat aja teman-temannya, itu nggak jauh beda dari dia. Karena dia berteman itu memilih yang nyaman dan aman buat dia, gitu. Nggak jauh beda gimana sifatnya. Nih ada yang introvert nih, pasti teman-temannya juga introvert. Pasti begitu. Misalkan ada yang agak pecicilan nih, pasti teman-teman dia juga agak pecicilan. Hampir sama. Nggak sama banget sih, hampir sama. Sekarang kamu akan berlatih membedakan situasi yang boleh dan tidak boleh dalam pertemanan. Oke? Mana yang boleh dan tidak boleh. Ini udah ada nih di sini nih. Ada yang boleh, tidak boleh. Ibu mau bagiin kertas. Ini kertas apa namanya? Sticky notes. Di sini kartu warna hijau itu boleh. Merah itu tidak boleh. Iya, merah muda ini tidak boleh. Kamu boleh tulis pertanyaannya. Kamu tempel nanti di sini boleh atau tidak boleh. Menurut kamu aja. Pertanyaannya ada 9. Semuanya kamu bikin. Ya, menurut kamu boleh atau tidak boleh. Nanti kamu tulisnya nempelnya ke sini ya. Ya, pertanyaan pertama. Misalkan kalau menurut kamu boleh, misalkan boleh nih, tidak boleh menurut kamu yang pertanyaan pertama. Kamu boleh tempel di sini. Ngerti? Nah, nanti kalau menurut kamu pertanyaan pertama itu boleh, ya udah kamu tempel di sebelah sini. Kamu mau warna hijau apa tadi? Hijau boleh. Warna pink merah muda tadi apa? Tidak boleh. Berarti tulislah di sana. Oke? Boleh nih, tulis. Terserah kamu. Saya nggak sama sama teman saya, nggak apa-apa. Nggak harus sama dengan teman. Sudah? Sudah, oke. Kita lihat satu-satu. Kita lihat ya. Teman membuka isi ponsel kita tanpa izin. Ini banyak yang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ada yang B kah? Oh, tidak ada B. Oh, berarti menurut kamu teman membuka isi ponsel kita tanpa izin itu tidak boleh? Iya, privasi ya. Kalau orang tua kamu boleh apa enggak? Enggak juga. Oke, boleh, boleh. Ada yang boleh. Kalau menurut dia boleh nggak apa-apa ya, udah nggak apa-apa. Nah, yang B, teman menawarkan bantuan saat kita menangis. Boleh, boleh. Oh, kamu nggak boleh. Oh gitu, kamu nggak boleh. Oh gitu, butuh sendiri. Iya, ada yang mau, ada yang enggak. Terus teman mengejek nama orang tua kita, boleh nggak? Ini tadi. Oke, ini ada salah satu teman yang bilang mengejek nama ortu itu 50-50. Ya, 50-50 boleh atau tidak. Mungkin mau mengacungkan tangan, kenapa 50-50 boleh? Oh, iya, boleh Raisa. Karena kan emang nama orang tua kita, bukan kenapa kita harus marah gitu. Oh gitu, tapi dengan nada yang baik. Iya, kalau lagi bercanda nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ngatain kayak ngatain sampai kayak fisik orang tua, finansial orang tua juga nggak boleh. Oh. Tapi kalau lagi bercanda main-main doang ya udah nggak apa-apa. Oke, terima kasih Raisa. Nah, terus sampai mana kita? Temanmu suka mengirim meme lucu di grup. Banyak ya? Banyak ya. Tapi suatu hari dia kirim gambar yang bikin tidak nyaman. Boleh apa enggak? Oh, oke. Oke, siapa yang nggak boleh? Coba tadi tanya yang banyak nih. Boleh nggak kasih alasan ibu kenapa nggak boleh? Siapa yang mau kasih alasan?
karena ditakutkan gambar yang dikirim tuh kayak misalnya darah atau apa gitu yang berhubungan dengan dewasa. Nah mungkin ada yang gak nyaman, jadi takutnya dia malah mual atau gimana. Oh, oke. Siapa yang boleh tadi? Boleh. Boleh kok, soalnya kan kalau nggak mau ya tinggal di delete. Begitu, tinggal di delete aja. Boleh nggak sih sadar ke kamu sendiri aja? Ini pantas nggak ya aku kirim di grup? Ini pantas nggak ya? Bercandaan ini tuh ini nggak mengganggu orang apa enggak? Selanjutnya kita diskusi. Ini ada pertanyaan yang C. Tadi kan Ibu menanyakan apa yang harus dilakukan jika mengalami situasi seperti itu. Siapa orang yang bisa kita percaya dan dimintain tolong? Kalau lagi ada situasi seperti kayak tadi, apa situasi pertama tuh? Teman membuka isi ponsel kita tanpa izin. Temanmu suka mengirim meme lucu, tapi gambar yang tidak nyaman. Siapa yang kamu hubungi? Siapa biasanya yang kamu mintain tolong? Teman yang lebih dewasa. Siapa lagi? Orang tua. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Guru. Ya guru gitu ya. Untuk menasehati temannya. Ya. Semua orang punya hak atas batas pribadi dan kita harus berani menjaga serta menghargai batas orang lain. Kita punya privasi bukan? Orang lain juga punya privasi? Iya. Kita menjaga batasan kita, mereka juga membatasi dan kita harus mengerti itu. Misalkan nih lagi handphone kata pinjem dulu handphonenya gitu ya. Gak apa-apa, saya mau ngeliat itu doang. Udah temennya bilang gak boleh, jangan dipaksa. Jadi kamu harus mengerti. Bersikap baik bukan berarti membiarkan orang melanggar batasan kita. Kata tidak, jika tidak nyaman, orang yang baik akan menghormati batasan kita. Kalau kita mengerti tentang batasan diri kita, orang lain mengerti tentang batasan diri dia, itu bakalan aman dan nyaman. Ya, mulai dari diri sendiri dulu, oke? Kalau misalkan enggak, bilang enggak. Kalau misalkan mau, boleh. Kalau misalkan sanggup buat nolong. Ya, jangan bilang enggak enak nih sama temen, gitu. Nah, sekarang kita mau bikin kelompok. 5 kelompok, berarti yang 4, yang kamu 4, kamu berpencar kemanapun. Pilih satu-satu aja. Sini, ini ke sini boleh. Boleh tunjuk ketua kelompoknya? Boleh tunjuk ketua kelompoknya? Sudah? Nah, coba perhatikan dulu Ibu ke depan. Aktivitas ini kita akan bicara tentang hal penting yang sering terjadi tanpa kita sadari, yaitu perundungan. Kita akan belajar mengenalinya, merasakannya dari sudut pandang orang lain dan berlatih untuk peduli. Di diskusi kali ini, mau tanya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang perundungan? Pernahkah kamu melihat atau mengalami perundungan? Siapa saja yang terlibat dalam perundungan tersebut? Diskusi dulu 5 menit, nanti Ibu tunjuk satu-satu. Nggak usah dicatat, diskusi aja. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nanti setiap kelompok ada 1 perwakilan yang bicara. Sudah? Oke. Sekarang perwakilan kelompoknya ngomong. Perundungan adalah suatu perilaku seseorang yang menyudutkan dan membuli orang lain untuk memuaskannya diri sendiri. Terus pernahkah kamu melihat atau mengalami? Pernah. Nah. Di SD-nya Pelangi sama Zalika. Dia cerita. Siapa saja yang terlibat dalam situasi perundungan? Anak kelas 1 SD sama anak kelas 6. Oh, berarti jauh ya? Iya. 1 sama kelas 6 ya? Jadi yang jadi pembulinya itu kelas 6. 6, yang dibulinya kelas 1. Iya. Oke, terima kasih.
Yang terakhir. Ya, Eh, Oke, nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang perundungan? Perundungan adalah kegiatan yang dimana satu orang dengan yang lainnya kayak mengejek atau mengancam, memaksa korbannya untuk melakukan sesuatu. 2. Pernahkah kamu melihat atau mengalami perundungan? Pernah. pernah. Ya. Kamu sendiri apa teman-teman kamu? Dua-duanya. Dua-duanya. Apa itu waktu itu? Kalau saya sendiri waktu itu saya kan badannya agak gede ya ininya. Jadi saya dulu dibilang kayak gede itu apa gitu. Oh gitu. Sampai saya kadang pikir mau mundir. Oh, Kalau ini si A ini pernah pas kelas 5 SD dia itu dikucilin. Padahal dia nggak ngapa-ngapain tapi dikucilin tetap sama teman-teman kelasnya. Oh gitu. Siapa saja yang terlibat dalam situasi perundungan? Maksudnya kayak orang-orang Ya, yang laku. berarti pelakunya banyak. Pelakunya banyak. Oh banyak. Kamu sendiri yang dibully. Iya. Sip, terima kasih. Oke, coba perhatikan dulu ibu ke depan. Coba perhatikan. Jawaban kalian semua itu sudah bagus. Memang perundungan itu adanya di sana nih dijelaskan. Ada si pelaku yang melakukan perundungan. Betul? Ada korbannya. Ada penonton yang melihat. Pasti kamu kan nih kayak di mana? Kamu melihat orang. Pernah nggak melihat? Kata ibu di sini di kelompok berapa ini 1, 2, 3 nggak pernah melihat. Berarti belum pernah menjadi penonton. Iya. Nah, terus pembela yang membantu korban. Pasti ada dong yang bantu kita. Gak apa-apa, biarin aja, nggak usah temenan sama dia. Ya, perundungan itu terjadi kalau si korban tidak melawan. Apabila si korban melawan, itu bukan perundungan, itu adalah konflik. Ya, konflik. Jadi bedakan antara perundungan dan konflik. Kalau teman kamu ini lagi berantem, lagi adu mulut, terus dia ngelawan nih, tapi dia kalah, itu konflik jatuhnya. Beda halnya dengan perundungan. Dia orang biasanya nih si pelaku itu mencari orang yang lemah daripada dia. Kayak yang tadi ya, Pelangi sama Zalika. Dia kelas 6 nih, dia kan merasa dia lebih berkuasa bukan? Iya. Yang dibully kelas 1. Kelas 1. Sama halnya nanti di sini. Kalian udah merasa kalau udah kelas 3 nih besok ya, ih kamu ada bocil kelas 1, kelas 2, kelas 1, kelas 2. Jangan merasa kalau misalkan dia tuh nggak bisa gitu, nanti bisa jadi kamu yang jadi pembuli. Nah, biasanya korban ini itu menerima aja, tapi nanti dia bakalan stres tadi ya, stres. Terus dia bakalan gak mau sekolah, atau ih bener gak sih begitu gitu. Jadi harus hati-hati dengan ucapan, dengan kata-kata. Ada penonton, ada orang yang melihat di sana, ada CCTV kah misalkan, ada CCTV, ada orang teman-teman kamu yang melihat perundungan itu, atau sekarang itu udah ada handphone tersebar aja di seluruh Indonesia ini, betul nggak? Iya, cepat banget ya. Ada pembela yang membantu, pasti ada yang pembelanya. Nah, sekarang kan udah ibu bagi kelompok nih. Ibu bagikan dulu ini. Pertanyaannya di depan. Pertanyaannya di depan itu setiap orang beda-beda ya, setiap kelompok itu beda-beda ya. Pertanyaannya, apa bentuk perundungan dalam situasi itu? Apa dampak yang mungkin muncul bagi korban? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman yang menyaksikan? Bikin di kertas ini, boleh dihias, tapi intinya dapat. Ya, ibu kasih waktu 20 menit. Sudah bisa kita mulai?
Kita lihat pertanyaannya. Situasi pertama, boleh maju situasi pertama? Nah, coba perhatikan temannya. Soalnya setiap kelompok itu beda-beda situasi yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mau mempresentasikan situasi kursi kosong. Di kartu situasinya, di kantin kamu melihat seorang teman baru duduk sendirian. Saat dia ingin duduk di meja kalian, teman-temanmu langsung berdiri dan pergi. Salah satu temanmu bilang, biarin aja, dia aneh. Pertanyaan pertama, apa bentuk perundungan dalam situasi ini? Jawabannya, menjauhi teman atau verbal. Pertanyaan yang kedua, apa dampak yang mungkin muncul bagi korban? Jawabannya depresi dan stres. Pertanyaan ketiga yaitu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman yang menyaksikan? Jawabannya tidak menjauhi teman baru. Tidak menjauhi teman baru. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Silakan. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi 2, grup rahasia. Di grup WhatsApp kelas, beberapa teman membuat grup rahasia berisi meme dan ejekan tentang satu orang teman yang mereka anggap norak dan suka so akrab. Kamu dimasukkan dalam grup itu, tapi hanya diam. A. Bentuk perundungan. Cyberbullying yang tidak diketahui oleh korban. B. Dampak yang muncul. Korban bisa menjadi sedih atau stres bila mengetahui bahwa dia dirundung. C. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman yang menyaksikan? Melaporkan dan memberi bukti kepada guru. Sekian dari kami. Boleh langsung yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berisi Andin, Kiran, Vira, Najwa, Hana akan mempresentasikan perundungan situasi 3 yaitu nama julukan. Setiap hari, teman sekelasmu memanggil siswa lain dengan sebutan gendut atau cacing. Meskipun siswa itu tampak tidak nyaman, saat ia protes, mereka malah tertawa dan bilang, kan cuma bercanda. Pertama, apa bentuk perundungan dalam situasi itu? Membuat nama julukan dan body shaming. Apa dampak yang mungkin muncul bagi korban? Korban menjadi kurang percaya diri, insecure, dan takut untuk bergaul. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman yang mengaksikan? Membelanya dengan menegur pelaku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa situasi tadi, kamu melihat dari berbagai sudut pandang. Betul tidak? Bukan kamu yang jadi pembuli atau kamu yang jadi korban, tapi kamu melihat dari situasi yang berbeda. Coba, ini ada pertanyaan untuk kamu. Apa satu hal yang ingin kamu mulai lakukan agar suasana pertemanan di sekolah menjadi lebih sehat dan saling menghargai? Apa? Berteman dengan semua orang, terus tidak apa tadi? Tidak mengejek, apalagi? Tidak membeda-bedakan, apalagi? Tidak memilih, apalagi? Bermain dengan murid yang baru semua orang ya. Nah, apalagi? Tidak mengucilkan, apalagi? Ya, nggak bawa fisik. Fisik orang ibu bilang, semua orang itu dilahirkan sempurna, apapun bentuknya. Apalagi? Ya, jangan ngatain nama orang tua. Kadang ada orang-orang yang memang gak suka nama orang tuanya diledekin, atau memang bahasa kita menyampaikan itu tidak baik. Kita ini semuanya bisa berteman, tapi saling menghormati, menghargai privasi tadi, boleh apa tidak, terus menimbang-nimbang lagi saya bisa atau tidak gitu. Jangan semuanya diiyakan.
Mulai dari hal kecil kita bisa jadi teman yang baik. Apa contoh hal kecilnya? Hal kecil aja, iya membantu. Membantu ngapain? Belajar bareng. Ajak bicara. Lagi ngapain? Dikit doang bahasanya. Jadi kan kita punya interaksi. Apalagi hal apa? Menyapa teman, hai, sehe, gitu doang kan dengan senyuman kita. Kita dapat pahala, betul? Iya. Hargai batas diri. Apa batas diri kita? Apa privasi? Kalau misalkan nggak semuanya harus jangan sampai oversharing apapun itu. Betul nggak? Jadi nggak semuanya harus kita ceritakan. Nah, hormati orang lain. Kalau kita menghormati orang lain, kita akan dihormati balik. Dan berani bersikap saat ada ketidakadilan. Kok gitu sih? Gitu. Kenapa? Alasannya apa? Gitu. Ya, jangan mau-mau aja. Nah, terus karena sekolah yang aman dan nyaman dimulai dari kita siswa-siswanya. Ya. Ini adalah pesan kunci. Siapa yang bisa bantu ibu? Banyak lagi yang dekat, ajar yang dekat dah. Setiap individu memiliki hak atas rasa aman dan nyaman dalam pergaulan. Memahami batas diri dan orang lain adalah langkah awal untuk membangun hubungan pertemanan yang sehat dan saling menghargai. Dengan bersikap peduli, berani bersuara terhadap ketidakadilan, dan menjunjung empati, kita berkontribusi menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan bebas dari kekerasan. Oke. Coba dibaca ya, individu memiliki hak atas rasa aman dan nyaman. Kamu itu butuh semua itu. Tuh. Nah, memahami batasan diri dan orang lain adalah langkah awal untuk membangun hubungan pertemanan yang sehat. Ada kata lagi itu yang sehat ya. Jadi kita menghargai kita, lihat batasan diri kita, lihat juga orang lain. Saling menghargai dengan sikap peduli, berani bersuara terhadap ketidakadilan, menjunjung empati, kita berkontribusi menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan bebas dari kekerasan. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Oke. Untuk pertemuan tema 6 ini kita akhiri. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kamu di SMP Muhammadiyah 22 Pamulang ini. Ya, amin. Tidak adanya perundungan, tidak adanya pengucilan di sekolah kita. Ibu akhiri dengan kita baca dulu doa alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.